Oke, Wak, kisah kedua yang akan aku bawakan ini dikirim sama Wak kita yang namanya Sinta dari Kalimantan Selatan juga. Halo Sinta. Nah, jadi Wak, pengalaman horor yang Sinta alami ini bermula ketika dia menikah pada tahun 2013 lalu. Pada saat menikah ini, Wak, bisa dibilang usia Sinta ini masih muda kali lah, dan pada saat itu dia ingin menunda punya anak. Tapi hal itu ditentang sama keluarganya, sehingga ketika memasuki usia 3 bulan pernikahan, Sinta terpaksa harus melepaskan KB-nya, Wak. Dan ternyata betul aja waktu dilepas KB-nya di awal tahun 2014, Sinta pun langsung dinyatakan positif hamil. Ya, nah dari awal dinyatakan hamil sampai memasuki usia kandungan 6 bulan, semuanya berjalan baik-baik aja, Wak. Alhamdulillah kondisi Sinta sang ibu dan juga bayi di dalam perutnya sehat. Tapi memasuki usia kandungan 7 bulan, tiba-tiba saja Sinta ini mulai merasa ada yang aneh dengan kandungannya, di mana pada saat itu Sinta sering merasa seperti ada orang yang mijat-mijat tubuh dia waktu dia sendirian. Nggak nampak tapi wujudnya ya. Bahkan nggak jarang juga seseorang itu mengelus-ngelus perutnya Sinta setiap kali perutnya si Sinta ini kram. Suaminya nggak tuh Nadia? Enggak, Wak, bukan. Karena urusan pekerjaannya, suaminya Sinta ini hanya bisa pulang sebulan sekali ke rumah. Mereka ini LDM. Jadi siapapun yang suka mengelus perutnya Sinta itu bukan manusia. Terasa sama aku macam tuh tangan manusia. Aku buka mataku nggak ada orang, Nat. Dan hal itu terus berlanjut beberapa hari kemudian, Wak. Hingga pada suatu malam Sinta ini tiba-tiba merasa perutnya sakit kali nih. Dan kebetulan pada saat itu untungnya mama Sinta menginap di rumahnya Sinta. Teriaklah si Sinta kan, "Mama, perutku kram, mama, aku udah gak kuat ini, peram pula kram." Mendengar teriakan Sinta, dengan segera mama pun langsung mendatangi dia dan bilang, "Ya Allah, nak, kenapa, sabar ya, tunggulah sampai besok pagi ya, sekarang udah jam 10 malam, nak, udah tutup bidan ini, besok pagi aja lah kita ke bidan ya," kata si ibu. Nah, tuh kan singkat cerita, karena dia baru mau akan ke bidan besok pagi, malamnya itu Sinta pun mencoba untuk tidur aja nih dulu, tidur dulu aja. Balik. Apa Sinta lagi tidur ini, Wak? Lagi-lagi Sinta merasa seperti ada yang mengelus-ngelus perutnya lagi, Wak. Tapi bedanya kali ini antara sadar nggak sadar ya Nadia ya, aku malah merasa sedang berada di suatu tempat yang warnanya serba putih, Wak. Sinta rebahan di sebuah ranjang yang dia tahu betul itu bukan ranjang kamar aku, Nat. Dan di saat yang bersamaan juga, Wak, aduh merinding. Di saat yang bersamaan juga dia melihat ada beberapa orang berjubah putih sedang mengelilingi dia yang lagi tertidur tuh. Sinta masih berusaha untuk mencerna apa yang sebenarnya sedang terjadi nih. Ini aku mimpi nih, ini aku pasti mimpi nih. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba salah satu dari orang berjubah putih itu pun datang mendekat di elus-elusnya perut aku Nadia. Dia elus lembut kali sambil dia ngomong apa? Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Itu katanya. Ah, merinding aku. Ih, beda merinding.